Assalamualaikum, hai semuanya, ini Berta Alpina. Vlog kali ini aku mau pergi ke luar kota sendirian. By the way, ini tuh udah kesiangan banget ya. Jadi ini aku berangkat dari daerah alias dari kabupaten menuju ke kota untuk ngejar Damri. Tapi aku udah kesiangan banget. Nah, ini dia, aku tuh dari kabupaten, nih tulisannya, Kabupaten Pesawaran ya. Di rumah aku diantar sama orang tua, terus tapi tetap ya perginya nyetir sendiri dulu, baru nanti pulangnya baru ayahku yang bawa mobil. Ini udah sampai Bandar Lampung, ini udah telat banget guys. Jadi tuh mau naik Damri tapi telat nih, Damrinya udah pergi duluan karena nungguin ayah saya. Lalu saya memutuskan untuk pergi ke Terminal Raja Basa karena di sana ada bis yang on the spot gitu. Kita nggak usah pesen-pesen tiket. Kalau Damri itu pesen tiket dulu. Lalu ini gue mencari kamar mandi. Ternyata ini kamar mandinya bodong. Terus ternyata kamar mandi sebelah sini, tuh di ruangan ini. Masuk ke gedung ini, lurus aja nanti ada kamar mandi. Lumayan bersih kamar mandinya, nggak kayak yang tadi bodong. Ini tuh gedung yang kelihatan dari luar itu kayak, gue sih ngiranya ini adalah masjid, ternyata tempat peristirahatan dan orang jual-jualan gitu kan. Oke, perjalanan pertama itu naik bis. Sebenarnya kan naik mobil nih diantar gitu ya, tapi kalau ngeteng naik angkutan umumnya ya naik bis. Naik bisnya tuh di Terminal Raja Basa harganya 60.000. Dia on the spot aja, nggak pakai tiket-tiket gitu, dan on time gas. Ini setengah 8 gitu udah berangkat dia, udah cus dia. Jadi jangan terlambat kamu ya kalau nggak mau ketinggalan bis. Terus bayarnya kayak gimana? Bayarnya nanti ada keneknya nagih-nagihin gitu, bayarlah aja langsung sama si keneknya itu. Perjalanan ini dari Bandar Lampung menuju Bakauheni sekitar 2 jam lah kira-kira lewat tol. By the way, ini pertama kalinya aku keluar kota sendirian naik angkutan umum gitu guys, sendirian. Gue pikir tuh bakal pesen tiket on the spot aja gitu kayak naik bis ini gitu kan, ternyata tidak guys. Untung saya satu bangku dengan mbak-mbak yang juga mau holiday ke Bogor. Jadi saya dikasih tahu semuanya, dikasih tahu sama dia. Dari mulai pesen tiket kapal, kereta dan lain-lain dikasih tahu tuh sama dia. Nah sebenarnya sih gue udah tahu ya, gue pikir tuh pesen tiketnya tuh langsung pas di sana gitu. Kalau segalanya tuh online tuh gue udah tahu sebetulnya. Cuman kayak nggak tahu kalau beberapa hari sebelum itu gue nggak nyari tahu. Emang kepintaran saya sih itu emang. Oke, daripada kalian kayak gue kan, kepintarannya tuh terlalu pintar akhirnya ketinggalan gitu kan. Nah sekarang gue mau kasih tahu gimana caranya pesen tiket itu pakai Freezy ya, pakai aplikasi Freezy. Kalau udah pesan tiket lewat aplikasi, terus ke mesin cetak untuk cetak tiketnya, karena ini kita masuk tuh dicek gitu kayak ada pramugari dan pramugaranya untuk ngecek kita. Oh iya, harga tiketnya tuh nggak mahal kok, untuk pejalan kaki tuh sekitar 22.000 atau 23.000 tuh aku lupa, karena aku pakai tiket yang reguler. Dia lumayan agak murah. Dan kalau kamu lihat tadi tuh look dari Pelabuhan Bakauheni itu udah bagus banget, nyaman, senyaman itu. Nih tiket yang udah kita cetak tadi kita tunjukin ke pramugara dan pramugari yang ada di sini. Ya sebutannya pramugara dan pramugari bukan sih? Nih nunjukin tiket ini, lalu kita boleh deh melangkah menuju kapal pesiar. Asik, bukan deng, kapal reguler. Meskipun dibunyi-bunyi gue ngeri, dia kayak selip sedikit takut nyemplung ke laut dah saya ya. Tapi enggak, ini aman kok, aman. Lagi kita aman-aman dan nggak bertingkah, aman-aman. Ini saya beruntung sekali dapat kapal yang bersih sekali dan fasilitasnya oke. Ini ada playlandnya, udah gitu kamu lihat tangga menuju ke ruangannya tuh bagus sekali ya, kayak di rumah-rumah mewah gitu. Inilah baru kapal yang bagus gitu kan. Oh ya, ini adalah mbak-mbak yang ngasih tahu saya harus ngapain aja. Mbak-mbak yang di tasnya ada kodok hijau itu. Dan by the way, saya nggak tahu namanya siapa. Saya lupa untuk nanya namanya siapa. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita udah saling bertatap muka dan bertukar cerita, bertukar informasi juga. Di tempat ini juga tempat istirahatnya itu lumayan nyaman, cukup nyaman, dan tetap ya potret Indonesia banget. Ada yang jualan di jualan kapal, pete lagi alias pete. It's okay, nggak apa-apa. Ini benar-benar saya lagi di Indonesia namanya. Dan ini dia pemandangan saya, lautan dan juga jerigen alias kayaknya tuh perahu ya.
Terus saya berjalan-jalan. Nah, ini tuh bagus banget tau gak sih? Ini yang outdoornya. Outdoornya tuh kayak bukan kapal Indonesia yang dulu-dulu gitu. Bagus pokoknya mah. Kemana-mana nggak afdol kalau nggak review toilet. Dan ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, toiletnya bersih, bersih banget. Ini kayaknya kapal baru nggak sih? Tuh, bersih cuy, bersih banget. Saya nyaman nih membuang sisa-sisa tubuh saya di sini. Setelah review kamar mandi, aku coba untuk keliling kapal dan melihat melihat pemandangan-pemandangan. Kamu juga harus lihat dan dengarkan deruan ombak. Asik. And for your information, kita tuh di kapal sekarang ini tuh kayaknya udah nggak boleh lagi duduk-duduk kayak gini nih, berame-rame kayak gini, karena tuh sudah tersedia ruangan indoor dan outdoor nih. Kayak indoor begini tuh harganya 10.000 dan lumayan nyaman kok, kursinya nyaman, ada pendingin ruangan, dan nih pemandangannya juga bagus, bagus, bagus banget. Udah gitu ada disediain juga tontonan alias film-film gitu yang lumayan bagus. Ini gue pernah nonton sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini perjalanan itu sekitar 2 jaman gitu. Udah sampai aja nih gue di Merak alias di kota Cilegon. Kapalnya bagus, tapi nyandarnya lama banget karena ternyata ngantri nyandarnya. Dan saya sudah pesan tiket di KAI Express itu bersama Mbak ini yang saya lupa nanya siapa namanya. Makasih ya Mbak, by the way. Kita telat guys. Kita pesan tiket itu jam 11.15. Perkiraan kita tuh udah nyampe, ternyata karena telat nyender tadi, jadi kita sampai di stasiun itu 11.30. Which is itu keretanya udah ngampleng duluan. Pokoknya kita telat. Akhirnya saya kekeh untuk nunggu sampai saya ngambil tiket lagi jam 4. Tapi Mbak tadi tuh dia nggak mau nunggu kereta, dia tetap naik bis. Dia milih naik bis karena mau cepet-cepet sampai ke Jakarta. Dia tuh mau naik kereta ke Bogor. Nah, kamu pesen tiketnya itu murah banget, cuma 3.000 doang, lewat ke aplikasi KAI Express yang lokal dari Merak ke Rangkas Bitung. Harganya cuma 3.000 doang. Karena saya nunggu sampai jam 4, kan panas ya di sini tuh jam setengah 12 gitu. Panas, tengahnya terik. Jadi saya memilih untuk melipir ke mall yang ada di Merak. Karena nggak boleh masuk lagi ke jalan pelabuhan itu, jadi saya jalan sendiri. Ini panas banget. Untung ditunjukin sama bapak ini. Makasih bapak. Mau ke mall. Mana? Bisa. Hatur nuhun, Bapak udah nunjukin ke jalan yang ada, meskipun ya jalannya begini agak-agak bau pesing, tapi ya nggak apa-apa, yang penting adem. Lewat tangga sini tuh kita bisa langsung menuju ke mallnya, langsung melewati tangga-tangga. Lalu ada penghuni lokal nih, kucing yang penuh dengan tato-tato debu. Terus ternyata di sini juga banyak toko-toko jual oleh-oleh. Dan ya sampai deh di mallnya. Ini adalah mallnya, ini di luar mallnya ada Mixu, ada Indomaret. Saya lebih pilih untuk jajan mengganjal perut, yaitu adalah, apalagi kalau bukan sosis, Indomaret. Ternyata saya salah pilih, saya tidak suka keju, tapi saya pilih yang ada kejunya. Ya sudah, saya makan aja meskipun agak-agak gimana gitu ya. Lalu saya berhenti di sini nih, Brow It Coffee.
Kopinya enak, menurut saya enak. Kita cicip dulu ya. Kata gue mah sip ini ya. Ini sip nih latte, sip sip tuh. Tuh saya sudah menuju ini tuh mallnya nih. Ini mall, gue lupa nama mallnya apa tapi ini mallnya. Tapi mallnya tuh cuma begini aja, tidak ada tempat makan-makan nih. Banyak orang lagi, ternyata lagi ada acara festival lomba karate gitu apa taekwondo ya? Taekwondo tadi ya bacanya. Ini dari sini bisa langsung ke pelabuhan. Ini udah jam 3. Sedangkan kereta saya jam 4. Jadi saya harus menuju jalan ini nih cukup jauh ternyata say jalannya. Panas tapi untung teduh nih. Nih jalan ini dari sana tuh saya jalan sampai ke sini jalan. It's okay, nggak apa-apa, yang penting teduh, nggak kayak tadi saya jalan di pinggir jalan ditawarin ojek sama tukang ojek, goceng aja mbak, goceng teh. Nih untungnya dikasih ya sedikit nafas lah ya, dikasih fasilitas apa namanya nih, lupa deh gue, kebanyakan ngomong lupa nih namanya, eskalator teteh, itu namanya eskalator. Nih di sini saya menuju ke stasiun nih ASDP. Sampai di sini nih adem banget cuy. Di sini saya berhenti sebentar untuk ngademin tubuh saya karena keringatnya udah bercucuran banget kan. Habis itu saya langsung jalan lagi. Pas ngeliat ini tempat tempat menunggunya tuh yang kayak ada bagus banget, bagus lah pokoknya. Udah tuh ada jadwal keberangkatan, nama-nama kapalnya nih, tuh ada jadwalnya kayak ini ya, kayak di, ya udah bagus lah pokoknya, fasilitasnya udah lengkap. Terus saya karena mau stasiun kan nggak boleh lewat sana tuh, karena sana tuh yang belok kiri tuh udah langsung ke, harus pakai tiket kalau mau masuk. Jadi saya lewat sini, lewat luar lagi, alias panas lagi, terik lagi. Ya Allah, udah jam 3 lagi panas-panasnya di kota yang namanya Cilegon, alias matahari kayaknya lagi PDKT deh sama Cilegon ya. Panas banget sumpah nih, panas, lumayan panas. Udah gitu gue tuh salah tadi ya. Udah tuh gue pinter banget, gue salah jalan. Akhirnya nyampe lah nih gue di stasiun dan berangkatlah saya pukul 4 netot. Melihat pemandangan laut dan juga pohon pisang, lalu sawah, dan ya Allah ini gue di kereta, gue ditoel sama orang. Kayak ditowel gitu tangan saya ya, lewat pinggir-pinggiran begitu tuh ya. Saya ditowel, mau kemana katanya, ternyata yang Noel saya tuh anak autis, dan yang duduk sama saya tuh keluarganya. Padahal saya sudah ngomong kalau saya ditowel sama orang belakang saya, dan itu ada bapak ibunya, tapi mereka kayak diem aja. Ya sudahlah ya, hati-hati makanya kalau pergi sendirian itu. Dan sudah nyampe di Kebayoran Baru, naik LRT tuh harga 8.000 ya. Pesen lagi di KAI Express, terus naik busway pakai e-money. Kalau kamu punya e-money, pakailah itu e-money atau kartu apa ya, saya lupa. Nih, udah deh, saya tuh di sini udah kapok banget ngeteng sendirian. Pokoknya kalau ngeteng itu nggak nyampe 100.000 gitu deh. Ini naik Grab terus sampai ke base campnya beliau. Sampai situ saya tuh sedih karena saya ditoel tadi. Udah, sampai bertemu di vlog selanjutnya keliling-keliling Jakarta ya. Bye bye.